Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan menjalani segala aktivitas kita. Oleh karena itu mari dituntun oleh firman Tuhan yang mengarahkan dan menguatkan kita dalam melakukan segala aktivitas kita dalam tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani tondi dohot hapor saya ata, arop dorohata di hati gorani. Dalam bahasa Indonesia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka jarak antara manusia dengan Allah semakin jauh. Namun sesungguhnya batin manusia menginginkan agar menjadi dekat dengan Allah. Di dalam upaya itu, orang-orang Israel sebagai pilihan Allah mendapat julukan sebagai umat pilihan yang ditandai dengan surat. Dan surat ini kemudian dilanjutkan dengan kepatuhan kepada hukum Taurat. Dengan demikian, kebenaran dianggap semakin dekat, menjadi semakin nyata dalam kehidupannya. Namun, hukum Taurat tidak bisa untuk membenarkan kita sepenuhnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Galatia, di mana orang Galatia ada yang sudah menjadi percaya kepada Kristus Yesus yang berlatar belakang keyahudian dan menganggap bahwa sunat dan Taurat itu sudah mampu untuk menyelamatkan mereka. Namun Paulus mengingatkan, sesungguhnya apabila engkau hidup di dalam sunat, engkau harus patuh kepada hukum Taurat, dan hukum Taurat itu tidak mampu untuk dilakukan dengan sebenarnya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa supaya kita sungguh-sungguh hidup dan dihidup di dalam Kristus, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita harus berdiri teguh di dalam iman yang kita sudah pegang tersebut. Kalau Paulus mengingatkan pada firman Tuhan kali ini, diingatkan bahwa sebab roh dan karena iman kita menantikan kebenaran. Di dalam roh dan di dalam iman kita menantikan kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena memang kita tidak bisa dibenarkan oleh karena apa yang kita lakukan. Tidak bisa dibenarkan oleh karena apa yang menjadi simbol-simbol badaniah yang dikenakan bagi kita. Namun hanya oleh karena kasih karunia melalui Kristus Yesus, itulah yang menjadi pembenaran dan menjadi keselamatan bagi kita. Roh kita mengetahui itu. Roh yang adalah milik Kristus juga adalah mengetahui itu. Sehingga hati kita, pikiran kita, hidup kita diarahkan olehnya untuk menjadi hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga kebenaran-kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran berdasarkan Kristus Yesus. Hati kita menantikan kebenaran dan kita mengharapkan kebenaran itu di dalam iman kita. Kita tidak bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus secara mata kita, namun secara iman kita mampu melihat, mampu memahami keselamatan yang sudah ditawarkan dan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kehidupan kita bahwa melalui roh dan iman yang ada di dalam kita, maka kita dituntun kepada kebenaran itu sendiri. Ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, maka Yesus yang adalah sumber kebenaran akan menjadi membenarkan kita, di mana di dalam berbagai celah, di dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan kita, maka kita yakin kebenaran Allah menjadi membenarkan kita di dalam keterbatasan yang ada. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita
kebenaran selalu kita nantikan. Karena memang melalui kebenaran itu, kita akan menjadi memiliki komunikasi yang baik dengan Allah. Melalui kebenaran itu, kita menjadi memiliki interaksi yang intim dengan Allah kita. Oleh karena itu, Yesus Kristus yang membenarkan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita, menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karena roh yang ada di dalam kita, maka kita memastikan dan mengiyakan serta mengaminkan kebenaran oleh Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, secara batin, secara iman, dan secara roh, kita menantikan komunikasi ataupun interaksi yang indah dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kebenaran, dan biarlah kebenaran itu menguasai kehidupanmu, yaitu Kristus Yesus. Melalui roh dan iman kita, kita yakin ketika kita sudah di dalam Kristus Yesus, kita menjadi memiliki komunikasi dan interaksi yang baik dengan Allah. Oleh karena itu, hiduplah di dalam roh, dan biarlah imanmu tetap menyala-nyala, merasakan kasih karunia dan berkat penyertaan Allah di dalam kehidupanmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa kami secara roh dan secara iman menantikan kebenaran. Karena memang ketika kami sudah di dalam kebenaran, kami menjadi memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kebenaran yang Engkau nyatakan melalui Kristus Yesus menjadi bagian daripada kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami katakan adalah kebenaran-kebenaran itu sendiri. Karena Yesus sudah terlebih dahulu membenarkan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, ketika mereka meminta kepada Tuhan, lawat mereka, dengarkan keluh kesahnya, dan biarlah Tuhan memberikan sesuai dengan kasih karunia. Dan setiap orang yang menantikan berkat, baik itu melalui pekerjaan, baik itu melalui jodoh, baik itu melalui keturunan, Tuhan Yesus bukalah tingkap-tingkap langit, berikan apa yang diharapkan oleh umat-Mu, sehingga mereka hidup dalam sukacita oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.